Segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk duduk sesaat mengangkat volume keimanan kita, memikirkan hakikat kehidupan ini. Banyak manusia yang lalai, lengah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ilmu dia cuma tentang kehidupan dunia, sedangkan akhirat seakan-akan tidak ada dalam catatan dia, dalam mimpi dia, dalam cita-cita dia, dalam angan-angan dia. Kita akan berbincang tentang, nggak perlu lagi diperdebatkan. Sudah banyak yang pergi, sudah banyak yang mati. Dan subhanallah, ana tadi buka-buka beberapa situs tentang sensus kematian penduduk di Indonesia. Sekarang yang ramai COVID-19 ya, mungkin yang mati baru hampir 1.000 mungkin, atau belum nyampe 1.000, yang diributkan oleh umat manusia. Ternyata 2019 jumlah kematian di Indonesia tahun itu sebesar 1,6 juta. Tahun lalu 1,6 juta. Setiap harinya anak hitung jadi 4.383 tiap hari. Kalau bicara COVID-19 ini, yang dibicarakan, oh ya kematian hari ini 2 orang, 3 orang, 5 orang, mungkin ada 8, 10 orang yang mati hari ini gara-gara COVID-19. Subhanallah, sejatinya tiap hari tahun lalu itu yang mati 4.383 orang se-Indonesia ya. Itu data yang Anda baca. Kalau hitungannya setiap jamnya orang mati di Indonesia itu 182 orang. Dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduk Indonesia yang mungkin sudah hampir 270 atau lebih, tiap harinya berkurang 182 orang. Kita nggak bicara yang dilahirkan, lebih banyak dari itu. Ini yang mati. Setiap menitnya 3 orang mati. Ana lagi berbicara ini, ada yang mati. Kita kajian 1 jam, hitungannya sudah 182 orang mati. Tapi kenapa gara-gara COVID-19 jadi ribut semuanya dengan urusan kematian? Padahal Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dengan COVID-19 atau tanpa COVID-19, semuanya bakal mati, jamaah. Yang perlu kita perbincangkan adalah bagaimana proses kematian yang sangat menakutkan ini, agar kita sadar yang kita hadapin ini bukan sekedar penyakit, tapi ruh yang harus berpisah dengan jasad kita. Ruh kita ini, ketika orang-orang bertanya tentang ruh, Allah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Mungkin ya karena sekarang orang pada nonton film, dia mengikutin cerita-cerita fulan mati, dalam cerita film itu fulan mati, dengan tenangnya, dengan damainya, yang menggambarkan seakan-akan kematian itu perkara yang mudah. Enggak, jamaah. Hari ini kita akan mengkaji seperti apa kematian itu. Kalau tangan kita sekarang itu dipukul pakai martil, bagaimana rasanya? Sampai kadangkala ya harus dipotong.
Jadi ruh dari situ itu sudah nggak ada, dipotong sudah. Kita bagaimana merasakan sakitnya? Terus bagaimana kalau ruh ini dicabut? Di balik yang kita lihat, ada orang yang meninggal tersenyum mungkin. Ada orang yang meninggal tidur. Kita harus tahu di balik itu ada yang namanya sakaratul maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi, manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Aisyah bercerita bahwa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Jadi proses meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sakit selama 10 hari. 5 hari terakhir semakin parah. Sakit beliau, demam tubuh. Itu di depan Nabi alaihi salatu wasallam, di hadapan beliau ada bejana kecil dari kulit yang isinya air. Beliau memasukkan tangannya ke sana, kemudian mengusap wajahnya sambil mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Beliau mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kemudian beliau menunjuk tangannya ke atas sambil mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, sampai tangannya kemudian turun. Beliau meninggal dunia. Beliau menjelaskan bahwa kematian itu ada sakarat yang dirasakan oleh semua orang. Perpisahan antara ruh dengan jasad ini menyakitkan. Ada penderitaan yang mendalam dalam proses keluarnya ruh dari jasad. Yang dirasakan semua orang hanya berbeda kadarnya. Perbedaan di kadarnya. Subhanallah, nih Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana ketika dia datang menyenguk abahnya, dia melihat kondisi abahnya yang begitu menderita. Lalu Fatimah mengatakan, wah karba abata, ya Allah abah menderita sekali engkau abah, susah ini kondisi abahnya, kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha? Laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Putriku, nggak ada lagi penderitaan buat ayahmu setelah ini. Ini penderitaan terakhir yang harus dilewati. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, setelah dia menyaksikan suaminya, manusia terindah, meninggal di pangkuannya, dan dia memperhatikan proses dicabutnya ruh, bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'ait min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Oh enaknya, matinya ringan banget. Kata Aisyah, aku nggak akan iri lagi sudah melihat orang matinya enak, matinya ringan, sesudah aku melihat kepedihan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit itu bukan di luar, jamaah, di dalam sana. Yang mungkin pandangan manusia ketika menghadiri orang yang sedang sakarat sampai dicabut nyawanya, oh biasa-biasa aja Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka kata Aisyah, aku nggak iri lagi ngelihat orang matinya muda, nggak. Masalahnya bukan yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang terjadi di balik sana. Mungkin Allah menampakkan sebagaimana yang ditampakkan di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di orang-orang nggak semuanya nampak. Ada anak yang membangunkan ayahnya ketika tidur dan ayahnya tidak pernah bangun lagi. Ada seorang meninggal dalam kondisi berzina, biasa-biasa aja. Kita nggak mendengarkan teriakan dia, menjerit-jerit, nggak ada. Sakitnya itu disebutkan para ulama
Karena orang itu kalau dipukul tangannya pakai martil, atau dipukul kepalanya, atau ditusuk matanya, dicongkel, lidahnya masih sempat teriak, merasakan sakit, masih sempat. Tapi ketika semuanya dicabut ruh itu dari tubuhnya, nggak ada lagi waktu untuk teriak. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Qaf ayat 19. Coba dibaca. Surat Qaf ayat 19. Nah. Nah, tafadhali. Siapa yang mau baca? Silakan Pak Abdurrahman untuk membacakannya. Pak Abdurrahman, surat apa Pak Ustaz? Surat Qaf ayat 19. Pak Abdurrahman. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunna yang dahulu hendak kamu hindari. Nah, jamaah. Kemana untuk lari? Dan di surat Qiyamah ayat 26 sampai 30. Dibaca. Surat Qiyamah ayat 26 sampai 30. Dua puluh enam sampai 30 ya. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Barakallahu fikum. Nah, baca artinya. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan dengan betis kanan, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau kita faham bahasa Arab, mungkin ketika kita baca terjemahannya tidak terlalu mendalam rasa dari apa yang Allah ceritakan. Allah sebutkan di sini, tatkala sampai ke kerongkongan, biasanya orang kalau sudah sakit parah, mereka itu mencari pengobatan alternatif. Ketika dokter angkat tangan, yang mereka tanya siapa? Waqila man raq. Raqi itu siapa yang meruqyah? Udah nggak bisa nih dokter. Dokter udah angkat tangan, menyerah semuanya. Mau dibawa kemana tuh orang yang sakit? Nggak ada sudah. Dokter pun merasakan yang namanya dicabut nyawa tersebut. Dan dia nggak akan mampu menyembuhkan urusan kematian ini. Bagaimana betis kanan dan betis kiri bertaut. Mungkin kita tatkala melihat enggak. Tapi proses yang namanya ruh ketika mau dicabut itu jamaah, dikeluarkan dari semua urat satu persatu. Ahibati fillah, nih sahabat Nabi Shaddad ibn Aus, yang Rasul SAW pernah berpesan kepada Shaddad. Shaddad ini mensifatin kematian, mensifatin proses keluarnya ruh dari jasad.
Nabi pernah berpesan kepada Shaddad, ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Wahai Shaddad, kalau engkau melihat manusia sibuk menumpuk emas dan perak, fakniz anta haula'il kalimat, maka engkau kumpulkan nih doa ini, kata-kata ini. Ketika melihat manusia sibuk dengan dunia, kumpulkan kata-kata ini. Shaddad diajarin doa sama Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam semua urusan ini. Aku minta semangat yang kuat di atas petunjuk. Aku minta semua yang mendorong datangnya rahmat-Mu, mendatangkan ampunan-Mu. Aku minta kepadamu agar aku beribadah yang baik, ya Allah, mensyukuri nikmat-Mu. Aku minta hati yang selamat dari segala penyakit, lisan yang jujur, dan aku meminta kepadamu semua kebaikan yang Engkau ketahui, berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Engkau ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang Engkau ketahui. Engkau maha mengetahui yang gaib. Ahibati fillah, ini Shaddad dikasih amalan sama Nabi SAW. Kemudian dia menceritakan bagaimana kematian, karena kehidupan ini akan berakhir ke sana, ruh ini akan berpisah. Kita melihat anak-anak mati seakan-akan, ya Allah nggak sakit, ya fulan, ya Allah Ustaz fulan ini nggak sakit apa-apa. Kadang-kala kita melihat ada seorang pemain bola yang di lapangan bola tahu-tahu terjatuh, mati. Dalam bayangan kita nggak sakit apa-apa dia. Proses pencabutan nyawa engkau pikir nggak sakit. Apa kata Shaddad bin Aus? Al-maut afdha'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi seorang beriman. Udah nih, proses ini aja yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan. Wa huwa asyad min nashril manashir. Kematian itu lebih dahsyat, lebih menyakitkan daripada goresan gergaji. Orang kok digergaji jamaah, dia akan merasakan sakitnya, teriak-teriak dia, lebih dahsyat dari itu. Wa qardil maqarid, dan dari sayatan gunting-gunting. Bayangkan ketika gunting dimasukkan kemudian menyayat, dipotong lagi, dipotong urat-uratnya, lebih sakit dari itu jamaah. Mungkin kita berpikir, ya Allah kalau gitu sakit Ustaz. Kalau digunting-gunting kita merasakan sakit, dan kematian lebih dahsyat dari itu. Wa ghalyin fil qudur, daripada engkau diletakkan di panasnya air yang mendidih, engkau dimasukkan ke dalam sana, engkau dimasak, maka kematian lebih menyakitkan dari itu. Walau annal mayyit nusyir, andai kata orang yang mati itu dibangkitkan dari kuburnya, fa akhbara ahlad dunya bi alamil maut, kemudian dia informasikan kepada penduduk dunia ini dengan sakitnya kematian, man tafa'u bi 'aishin wa la taladzadu bi naumin, maka orang-orang itu tidak akan enak hidup dan tidak akan berlezat-lezatan dengan tidur, nggak nyenyak mereka tidur ya. Kadang-kala tuh ada orang yang mengatakan mati suri atau apa, belum mati dia, kemudian dia cerita ini itu. Ketika ruh berpisah nggak akan balik lagi jamaah. Bagaimana Allah ceritakan ruh itu ketika dicabut nyawanya, dia maka waqala rabbirji'un, ya Allah balikan aku ya Allah. Nggak ada, belum mati mereka. Yang sudah berpisah nggak akan bisa ngasih tahu jamaah. Ahibati fillah, coba kita renungkan ucapan Shaddad bin Aus tentang kita tuh kalau dapat kabar dari orang mati tentang menakutkannya kematian, menyakitkannya kematian, kita nggak akan bisa menikmati hidup jamaah. Di sini kita akan memahami kenapa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan wanita, dengan istri-istri kalian. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bayangkan nih, kalau antum lagi sama istri, bersama anak-anak di rumah, lagi makan es krim, ya makan-makan yang nikmat, antum lagi menikmatin, padahal antum tahu 5 menit lagi akan datang orang yang memukul kepala antum dengan martil 5 kali, yang mencongkel mata antum, kemudian mengeluarkan ginjal antum. Antum tahu itu. Bentar lagi, 5 menit lagi akan datang. Kira-kira antum bisa makan nggak? Orang itu kadang kala dikasih tahu, nih debt collector lagi datang ke rumahmu. Apa yang dirasakan orang itu? Ketakutan dia. Mau tidur nggak enak, ini itu. Bagaimana yang datang malakul maut, yang akan mencabut nyawa kita. Tapi memang Allah sebutkan di surat Qaf. Coba buka lagi surat Qaf. Baca ayat 22. Bagaimana manusia itu matanya itu seperti orang yang kena katarak, tertutup, nggak bisa ngelihat. Lalu dibuka, baru kelihatan dengan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Surat Qaf ayat 22. Betul, Ustaz? Nah, tafadhal. Ayat 22. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Jadi kelihatan semuanya, jemaah. Tapi kejadian udah selesai gitu loh. Allah mengingatkan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyak kalian mengingat hadhimul ladzat, yang memutuskan kelezatan. Sekarang nih COVID-19 ini buat orang takut. Dia tinggal di rumah saja, kemana-mana dia pakai masker, dia berhati-hati, karena dia tahu ini wabah cepat menyebarnya, mudah tersebar, dan aku tidak ingin terkena. Hanya antum hati-hati. Tapi sekali lagi, harta, anak, ya, yang selalu membuat orang itu akhirnya lupa. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, ya, harta kalian menyebabkan kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Rugi kalau kalian sampai seperti itu. Nggak lama kalian hidup di dunia. Jadi proses kematian itu akan datang. Dan ketika datang, subhanallah, engkau meminta tolong sama siapa? Di kanan kirimu keluargamu datang. Mereka hanya bisa mengatakan, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Engkau mendengar, tapi rasa sakit di tubuhmu menghalangimu untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan karena engkau menghafalnya kemudian engkau dapat membacanya, tapi karena engkau mengamalkannya, engkau akan dimudahkan untuk mengucapkannya.
Nabi Musa alaihi salam, diriwayatkan dari beliau, ketika ruhnya sudah dicabut, sudah menuju ke atas, menuju kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berkata kepada Musa, "Ya Musa, kaifa wajadtal maut?" Wahai Musa, bagaimana engkau mendapati kematian? Dan kalau antum tahu proses kematinya para nabi ini, tidak ada nabi yang meninggal dunia kecuali ditanyain dulu, engkau mau mati enggak? Ditawarin dulu. Kalau masih mau nambah umurnya, ya sudah, Allah memberikan pilihan kepada mereka. Suatu hari datang malaikatul maut dalam wujud manusia, datang ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia mau mengambil nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa marah ketika itu. Ini orang main-main, ternyata itu malaikat. Kemudian dia naik kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu turun lagi. Katakan kepada Musa, sampaikan kepada dia, kalau dia masih mau hidup, silahkan. Suruh meletakkan tangannya di atas sapi jantan. Kemudian dengan jumlah bulu yang tertutup tangannya akan ditambahkan umur dia. Datang di malaikatmu, menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus, setelah itu apa, kata Nabi Musa alaihissalam? Setelah itu mati. Ya sama aja, kalau gitu sekarang aja, kata Nabi Musa alaihissalam. Karena nggak ada orang yang kekal dalam kehidupan ini. Allah sudah menvonis, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, selesai vonis tersebut. Ketika Nabi Musa sudah dicabut nyawanya, ditanya, apa yang engkau, bagaimana kau mendapatkan kematian? Wajadtu nafsi kasyatin hayya biyadil qasab tuslah. Aku mendapati diriku seperti seekor kambing yang masih hidup, yang dikulitin sama jagal. Gimana rasanya jemaah? Dengan setiap urat akan dirasakan sakitnya itu. Untuk kalau melihat jagal ya, bagaimana dia mengulitin ya. Dia pakai pisau, nanti pakai tangannya dimasukkan, nanti ditarik jamaah. Dalam kondisi hidup. Seperti itu orang merasakan kematian. Ini Nabi Rasulullah SAW merasakan itu. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk minta diringankan diri kita di sakaratul maut? Atau kita masih sibuk mengumpulkan harta benda yang menyebabkan kita tidur enak di atas ranjang? Engkau lihat orang-orang yang kaya raya, yang tidur di rumah yang mewah, di atas ranjang yang mahal, dia pun akan merasakan sakaratul maut. Diriwayatkan yang lainnya bahwa Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wajadtu nafsi kal usfuril hayy hina yuqla fil miqla. Aku mendapati diriku seperti burung yang hidup yang kemudian digoreng jamaah di atas penggorengan, masih hidup jamaah. La yamutu fayastarih, dia nggak kondisi mati kemudian istirahat, nggak merasakan sakit. Wala yanju, dan dia nggak selamat kemudian bisa terbang, nggak ada, dia rasakan sakit itu. Maka ketika kita berbincang tentang sakaratul maut, yang ingin disampaikan adalah supaya kita tidak merasa aman tatkala melihat saudara-saudara kita meninggal dunia, kemudian kita ngelihat matinya mendadak sehingga kayaknya nggak sakit, kemudian kadang-kala kita menghadiri tuh orang dolim ustadz, matinya bahkan terekam kamera biasa-biasa aja. Ingat, kematian itu adalah perpisahan antara alam dunia menuju ke alam barzakh. Yang sakit itu ketika nyawa itu dicabut, berpisah, dan semua mengalami. Walaupun dia mati mendadak.
Allah Azza wa Jal menceritakan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana orang-orang zalim dicabut nyawa. Coba dibuka firman Allah di surah Al-An'am ayat 93. Di surah Al-An'am ayat 93. تفضل. Abdul Rahman. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. Afwan. ومن Surah Al-An'am ayat 93. Apa ana yang salah? Nah, masuk itu? betul. Betul ya? Surat Al-An'am baik, barakallahu fikum. Siap. Nah, Ya, nampaknya betul. lanjutkan. Ya. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Subhanallah syama. Tuh, kita mungkin melihat orang kafir kok matinya biasa, Ustaz. Orang ditembak mati, seakan-akan dia cuma merasakan ketika timah panas itu menembus dadanya. Hanya itu lah. Ada proses keluarnya nyawa. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bagaimana para malaikat memukulin dia agar dia mengeluarkan ruhnya. Artinya ketika orang kafir ini mau dicabut nyawanya, ruhnya itu malah lari ke semua pori-pori, ke semua syaraf-syaraf dia. Dia nggak mau keluar. Seperti orang lah. Ketika orang itu mau dipukul, mau dibawa, mau dilemparkan ke api, dia itu pegangan. Dia memegang kayu atau memegang tembok atau memegang tiang, sehingga proses ditariknya dia untuk masuk ke azab itu, dia sudah merasakan sakit di sana. Ini baru proses kematian, proses sakaratul maut. Allah sebutkan di ayat lainnya di surah Al-Anfal ayat 50. Nah, coba dibaca surah Al-Anfal ayat 50.
Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Subhanallah, mereka dipukulin sehingga berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, Allah mengatakan kepada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, dia tenang, dia tidak ketakutan, tapi tetap merasakan sakit, namun tidak sama sakitnya. Orang mau dikasih tahu, engkau ini akan enak nih, depanmu tuh ada segala kenikmatan, tapi engkau harus keluar dari sini. Nggak apa-apa lah, anak berdarah-darah dikit, seperti orang yang mungkin dia harus melewatin jalan yang sempit, yang akan membuat dirinya terluka, tapi setelah itu dia akan mendapatkan nikmat. Maka dia nggak apa-apa sakit ini, yang penting aku mendapatkan nikmat yang itu. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang zalim yang mereka hidup dalam kenikmatan dunia, yang di hadapan dia neraka, pukulan malaikat, mereka akan dibakar. Tentunya mereka tidak mau keluar dari tempat tersebut. Di dalam Musnad Imam Ahmad di hadis Al-Bara bin Azib yang kita kemarin membahasnya, yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman, berkaitan dengan orang-orang yang kafir, ketika proses dicabutnya nyawa, Nabi SAW mengatakan, wa innal abdal kafir, wa fi riwayatin al-fajir, adapun hamba yang kafir atau hamba yang pendosa, idza kana fi inqita'in minad dunya, tatkala dia berpisah dari kehidupan dunia dan menuju kepada kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikatun ghiladun shidad, maka yang turun dari langit adalah malaikat-malaikat yang gagah perkasa, yang kasar, yang menakutkan, sudul wujuh, wajah mereka hitam, ma'humul musuh minan nar, bersama mereka ada kain kafan dari api neraka, mau dibungkus sama kain kafan dari api neraka, ruhnya itu jemaah. Fayajlisuna minhum maddal basar, tuh malaikat-malaikat yang banyak itu duduk dalam pandangan mata dia, dilihatin tuh orang itu. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut di kepalanya, lalu dia mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju amarah Allah, menuju murka Allah. Maka ketika itu fatafarraqa fi jasadih, subhanallah, itu ruh kemudian lari ke dalam seluruh tubuhnya, nggak mau keluar kecuali dia dikeluarkan seperti keluarnya urat-urat itu jamaah, dari kulit atau bulu yang basah jamaah, dikeluarkan. Antum bayangkan kalau dikeluarkan urat-urat ini jamaah, dia lari ke semuanya, maka putus urat-urat yang ada di tubuhnya ketika dia berusaha untuk memegang sana memegang sini. Na'udzubillahi minan nar. Ahibati fillah, ya, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan bagi kami Allah ketika sakaratul maut. Rasulullah SAW berdoa berlindung kepada Allah agar tidak dikembalikan kepada umur yang tua, kepada orang yang jadi akhirnya dia pikun, merepotkan orang lain. Nah, tapi kita juga harus tahu, walaupun engkau tidak sampai tua renta, walaupun engkau tidak sampai sakit-sakitan, engkau tetap akan merasakan sakaratul maut. Itulah jamaah beberapa
mungkin petikan tentang bagaimana sakaratul maut. Mungkin kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada 5 sampai saat ini. Yang pertama dari Ibu Irma Ahmad dari Jerman. Silakan Ibu Irma. Jazakallah khair Pak dan Ustadz. Saya Irma dari Jerman, mau bertanya lagi Pak Ustadz. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Ini Ustadz, yang ingin saya tahu bagaimana kita yang sedang menunggui orang yang lagi menjalani sakaratul maut, bagaimana cara kita yang tepatnya, yang sesuai dengan sunnah agar orang tersebut bisa melafalkan la ilaha illallah itu dengan baik, dan kita tahu bahwa dia itu sudah melafalkan. Jazakillah khairan. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Iya, ini perkara yang penting jamaah. Kalau tadi kita hanya bicara tentang proses sakaratul maut, bagaimana orang yang beriman begitu mudahnya dicabut ya, bagaimana orang kafir dicabut seperti besi atau kawat yang ada di kulit yang basah, yang banyak bulunya, kemudian urat-urat itu ikut semuanya. Tapi kita tahu bahwasanya proses itu hendaklah ditutup dengan la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan kita juga tahu bahwa setan iblis tidak akan berhenti menyesatkan manusia selama ruhnya masih ada di jasadnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku kemudian disesatkan syaitan ketika mati. Akhirnya mati su'ul khatimah. Maka apa yang harus dilakukan muslim? Pertama, kita sendiri secara pribadi ya berdoa tadi, mohon kepada Allah agar jangan sampai digodain setan pas mau mati. Dengan keluarga kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadiri keluarga kita yang sedang sekarat? Maka ingat dengan sabda Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqini orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ketika dia dalam kondisi orang yang merasakan sakitnya sekarat, kita tahu dari mana orang ini kok mau mati. Mungkin kita melihat dia penyakitnya sudah begitu parah. Apalagi sekarang mungkin sudah dicek sama dokter ya, detak jantungnya semakin melemah, nafasnya semakin sulit. Maka ketika itu ucapkan kepada dia, qul la ilaha illallah. Perintah, ayah, katakan ayah, la ilaha illallah. Karena dia mungkin pikirannya kemana-mana, maka perlu untuk dikasih tahu untuk mengatakan la ilaha illallah. Mungkin ada yang sebagian mengatakan sudah bisikan kepada dia ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika dia mampu seperti itu alhamdulillah. Tapi ada orang yang perlu disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah. Oh, subhanallah jamaah. Penutup itu tergantung bagaimana awalan, bagaimana pertengahan kehidupan antum. Ada orang yang disuruh mengatakan la ilaha illallah, tapi dia sibuk dengan dagangannya, menawarkan dagangannya 5.000, 3.000 dengan apa yang biasa dia ucapkan, karena itu kebiasaan dia. Maka tugas kita adalah membimbing dia, baik dengan membisikkan atau menyuruh dia, ayah katakan la ilaha illallah, ayah katakan la ilaha illallah, ayah. Ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, cukup.
selama dia tidak berbicara yang lainnya, jadikan la ilaha illallah ini akhir kalam dia. Tapi kalau kemudian dia masih mengucapkan yang lain, yang ngomong macam-macam, nanti kita sampaikan kepada dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Kemudian ada riwayat yang mengatakan, yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta, iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Bukan orang yang sudah meninggal, tapi orang yang mau meninggal. Bacakan surat Yasin untuk meringankan proses dia mau dicabut nyawanya. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Mereka yang melihat hadis ini dhaif, maka tidak perlu mengamalkannya. Tapi mereka yang melihat hadis ini hasan, masih bisa dipakai, maka mereka mengamalkannya. Tapi intinya, ketika kita hadir di proses dicabutnya nyawa dia, tolong jangan rame-rame, jangan teriak-teriak. Kadang-kala ada yang teriak-teriak bersedih ini itu, bimbing dengan la ilaha illallah. Inilah kesempatan dia terakhir. Ini kesempatan iblis juga untuk menyesatkan yang terakhir kalinya. Karena disebutkan beberapa riwayat bagaimana iblis ketika mengatakan kepada pasukannya, kalian tahu kalau sekarang dia lepas dari cengkeraman kita, nggak bisa lagi kita godain dia sudah. Maka proses itu menjadi proses yang penting untuk dijaga agar jangan sampai kita su'ul khatimah pada waktu itu, jamaah. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyak. Ya, makasih Ustaz. Dan yang kedua ya, dari Ibu Atiyah dari Swiss. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afia. Ustaz, memang kita sebagai manusia tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kita akan meninggal dan berpisah dengan dunia ini. Tapi apakah benar saat kita meninggal itu sakratul maut sesuai dengan amalan kita di dunia? Apakah seperti itu, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fik. Subhanallah, jamaah. Iya. Kalau kita bertanya tentang apakah sakaratul maut itu sesuai dengan amalan hamba, ketika dalam kehidupan dunia kita tahu ada orang kaya, ada orang sukses, ada orang Masya Allah istrinya cantik, ini suaminya tampan, ini anak-anaknya tampan. Pembagian keberuntungan di dunia ini bukan berdasarkan amal, tapi berdasarkan ujian Allah Azza wa Jalla. Tapi proses menuju akhirat semuanya itu berdasarkan amal. Proses bagaimana dia nantinya dapat mengatakan la ilaha illallah atau tidak dapat mengatakan la ilaha illallah. Proses bagaimana dia merasakan sakaratul maut. Tadi disebutkan bagaimana kondisi orang fajir, bagaimana orang jahat, bagaimana orang kafir, dan bagaimana orang beriman ketika dicabut nyawanya. Begitu mudahnya seperti rambut yang dicabut dari tepung, selesai langsung keluar dia seperti, tapi tetap dia merasakan sakit. Jadi sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut itu dapat menjadi penghapusan dosa, dapat menjadi pengangkat derajat, itu pun dapat menjadi nikmat. Karena ketika orang setelah susah dikasih nikmat, Masya Allah, dia akan merasakan kebahagiaan. Antum lihat, kalau orang biasa senang, biasa makan enak, terus dikasih makanan enak, biasa. Tapi kita sekarang ketika berpuasa, nggak makan. Tahu-tahu ketika berbuka dikasih makanan yang biasa-biasa, yang tidak terlalu enak. Mungkin hanya kurma dengan segelas air. Ya Allah, nikmatnya. Dan proses sakaratul maut mengantarkan kenikmatan ke sana. Jadi ketika dia merasakan sakit, itu akan menghapuskan dosa-dosa dia, akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana pada waktu itu kita bicara proses ketika masuk kuburan, dihimpit dia untuk merasakan kenikmatan nanti yang akan dia nikmatin untuk selanjutnya, sehingga dia benar-benar terhapuskan dosa-dosanya,
diangkat derajatnya dan merasakan nikmat. Makanya kalau bicara amal, kenapa Allah Azza wa Jal sering menggabungkan antara iman dengan amal? Alladzina amanu wa amilus solihat, yang beriman dan beramal soleh. Karena amal soleh ini menjadi pengangkat derajat seseorang, menjadi sebab orang itu merasakan kenikmatan nantinya ketika sakarat, ketika di kuburan, dan ketika di padang mahsyar, dan ketika menuju surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair. Barakallahu fiki. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nunung di Swiss. Silakan Bu. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa yang wajib dipersiapkan oleh kita sebagai calon jenazah selain doa-doa yang tadi Ustadz sebutkan gitu ya? Karena kita tahu setiap kita kan pasti akan meninggal. Itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik jamaah. Iya, kalau bicara amalan, banyak amalan yang perlu dipersiapkan. Banyak zikir yang perlu dibaca. Banyak ibadah yang perlu dikerjakan. Tapi ada sebuah amalan yang perlu kita persiapkan, yaitu amalan hati. Apa amalan hati yang perlu diperkuat ketika kita hendak meninggal dunia? Roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika dia mengatakan, "Ya Rabbi inni kuntu akhafuka." Ketika mau mati Mu'ad bin Jabal, dia mengatakan, "Ya Allah, aku ini selama ini takut sama Engkau." Karena rasa takut ini yang memotivasi hamba untuk terus berbuat amal kebajikan. Seperti orang yang dikejar oleh api atau oleh tsunami, dia akan lari kencang untuk menyelamatkan dirinya. Ketika sampai ke tempat tujuan, ketika sudah hendak meninggal dunia, Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Wa anal yawm arjuk," dan aku hari ini berharap kepadamu ya Allah. Maka ini yang perlu dipersiapkan oleh kita. Husnudzan sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Karena ada orang yang merasa telah berbuat kebajikan, merasa sudah soleh, merasa banyak pahalanya. Ketika dia mendapatkan musibah, mulai muncul di diri dia perasaan suudzon sama Allah. Kenapa Allah melakukan ini? Aku kan udah baik, aku kan udah soleh. Hati-hati dengan yang seperti ini. Jaga amalan kita, jangan sampai rusak. Berbaik sangka sama Allah. Kita berharap, ya Allah, nah aku berharap kepadamu. Amalanku gak cukup ya Allah. Aku mohon kepadamu segera dimudahkan segala sesuatunya. Tapi aku tahu Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ada banyak dosa-dosa yang aku kerjakan. Tidak ada yang aku harapkan kecuali ampunanmu ya Allah. Ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza baqiya 'alal mu'min min darajatihi syai' lam yablugha bi 'amalihi." Kalau ada tersisa dari derajat-derajat orang beriman yang belum dapat diraih dengan amalannya. Ini kita bicara tadi amal. Amalan apa yang bisa kita memudahkan kita ketika sakaratul maut. Ada derajat-derajat bagi orang beriman yang mungkin tidak dapat diraih dengan amalannya. Syuddida alaihil maut liyablugha bi sakaratil maut wa syadaidi darajatahu minal jannah. Dikeraskan sakitnya ketika dia sekarat, kepedihan, penderitaan dia ditambahkan ketika dia sekarat. Untuk apa? Agar dia sampai kepada derajat dia di surga. Dengan rasa sakit dia, penderitaan dia ketika dia sekarat. Wa innal kafir kana qad amila ma'rufan fid dunya. Ada orang-orang kafir yang mungkin sudah berbuat baik di dunia, ya mungkin balasan dia di dunia belum lengkap, maka ketika mati mungkin diringankan sedikit kemudian menuju ke neraka. Tapi tetap dia akan merasakan sakitnya itu. Maka kalau bicara amalan, kadangkala amalan itu amalan hati. Bersabar menghadapi musibah.
kita sakit, kita apa, dan bisa jadi proses sakitnya orang ya. Ini nasihat buat saudara-saudara yang mungkin mengalami penyakit menaun ya, yang dia sampai ada orang mengatakan, ya Allah, fulan ini tinggal nunggu mati Ustadz, dia sudah bertahun-tahun nggak bisa berbuat apa-apa, ngomong nggak bisa ya, berinteraksi sama orang nggak bisa, dia sudah nunggu kematian. Nah, proses menanti kematian, rasa sakitnya ini semoga dapat mengurangi rasa sakit ketika sakaratul maut dengan catatan dia bersabar dan ridha dengan apa yang sudah ditetapkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, yang berikutnya dari Ibu Ira Ticino, Swiss. Silakan Bu. Ibu Ira. Oke, kalau gitu yang berikutnya Ibu Non Clyde. Siap Bu? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik, alhamdulillah. Ustaz, pertanyaan saya Ustaz. Nah, setelah mendengar pemaparan Ustaz mengenai sakaratul maut, begitu menakutkan Ustaz. Pertanyaan saya, kemana ruh kita ketika malaikat mencabut ruh kita setelah melewati sakaratul maut? Dan apakah ruh kita akan dimasukkan lagi ketika kita ditanya di kuburan Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Iya, kalau bicara ketika dicabut oleh malakal maut, terus dibawa kemana ruh kita? Kalau dia orang beriman, sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib, kita tahu turun malaikat-malaikat dengan pakaian yang indah, dengan wajah yang berseri-seri. Mereka membawa kain kafan dari surga yang wangi. Mereka duduk di tempat yang dapat dipandang oleh orang yang mau mati. Kemudian datang tuh malaikatul maut, menyuruh dia keluar. Ketika dia seorang yang beriman, maka tatkala ruhnya keluar tidak dibiarkan kemana-mana, maka ruh itu langsung dibungkus dengan kafan dari surga ini, kemudian dibawa menuju ke langit, dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal. Dia dengan aroma yang indah ya. Setelah sampai di sana, maka Allah kembalikan ke jasadnya ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian dibalikin ke jasadnya untuk ditanya oleh Munkar dan Nakir. Mungkin kita berpikir, Ustaz, tapi kan ada orang yang meninggal dunia yang mungkin jasadnya nggak ada, sudah hancur karena bom, atau meninggal dunia dimakan ikan. Kita bicara ini di alam yang berbeda, di alam barzakh. Maka dikumpulkan dia bersama jasadnya di sana, dan kita nggak tahu bagaimana proses itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain, setelah ditanya, kemudian dia mendapatkan kenikmatan karena amalan-amalan dia, karena rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau dia orang-orang yang mati syahid, kita tahu orang yang mati syahid dan orang-orang yang beriman yang memiliki derajat yang tinggi, ruhnya itu akan berada di rongga burung-burung yang berwarna hijau. Kata Nabi SAW, fi jawfi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia berada di rongga burung yang hijau yang terbang di surga kemana aja dia mau. Itu kalau orang itu mati syahid. Dan ada catatan penting tentang orang yang mati syahid. Dia tidak akan merasakan sakaratul maut kecuali seperti gigitan semut, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i berkaitan dengan orang yang mati syahid. Tapi yang jelas ruhnya dia bisa berada di sana. Kuburan dia menjadi taman dari taman-taman surga. Ruhnya akan berada di rongga burung hijau, terbang di mana dia mengetahui. Dan kita beriman jemaah, karena urusan ruh, Allah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Ruh itu ada di jasad kita.
Kita itu nggak tahu bagaimana dia berada di mana. Apakah berada di jantung kita? Apakah berada di nafas kita, di paru-paru kita? Kemudian tatkala kita tidur, ruh itu bagaimana? Dia ada di mana? Kenapa dia bisa bermimpi? Kenapa dia bisa melihat ini dan itu? Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu. Kita beriman ketika menyampaikan Allah dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Adapun ketika dia orang kafir, maka seperti yang tadi disampaikan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia dibungkus ketika keluar, malakul maut mencabutnya, malaikat-malaikat pendampingnya yang membawa kafan dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke sana, kemudian dibawa ke atas, ditutup pintu langit, kemudian dia dibalikkan ke bumi. Disitulah kemudian dia akan ditanya, dia akan diazab, kuburannya akan menjadi hufratun min hufarin niran, salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Hada wallahu a'lam bishawab. Dan perlu diingat, nggak ada ruh gentayangan, karena masih ada di Indonesia atau di tempat lain yang meyakini ruhnya belum keluar dari rumah. Ruhnya belum keluar dari rumah. Bahkan ada film-film na'udzubillah pocong, yang dia bisa balik ke pocong kemudian keluar dari kuburan. Ada lagi dulu di Indonesia film yang cukup mungkin dikenal, Si Manis Jembatan Ancol. Bagaimana ketika dia mati, ruhnya bisa godain orang yang hidup. Nggak ada jamaah. Dia kepingin balik ke dunia, ingin beramal, nggak bisa, udah. Ada barzakh yang menutupin sehingga nggak bisa balik ke alam ini. Seperti itu. Kemudian ruh di dalam kuburan nanti, ada riwayat yang mengatakan mereka bisa saling berziarah, urusan tentang alam barzakh, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu bagaimana sebenarnya kecuali apa yang disampaikan kepada kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Wa iyyakum. Ya, baik, berikutnya dari Ibu Nunung Dewayani. Ibu Nunung Dewayani mungkin minta dibacakan ya, atau langsung dibacakan aja mungkin ya. Assalamualaikum, pertanyaan untuk Ustaz Syafiq. Ya. Nah, banyak beredar di medsos mengenai ini. Ya, banyak beredar di medsos mengenai ini. Jangan berbaring ketika azan. Nanti jenazah menjadi berat, dan jangan bicara ketika azan, maka akan sulit mengucap kalimat tauhid saat sakratul maut. Apakah ini sahih? yang pertama apa? Jangan apa? Jangan berbalik ketika azan. Jangan berbaring ketika azan. Berbaring. Oh, berbaring. Ya. Naam. Barakallahu fikum jamaah. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu apakah memang ada hadisnya. Memang kalau kita lihat, kalau bicara berbaring ketika adzan, nggak ada larangan orang berbaring ketika adzan. Yang bermasalah ketika dia tidak sholat, ketika dipanggil, itu masalahnya. Jadi bukan berarti ketika orang tiduran, umpamanya kadangkala dia tidur dengar adzan asar ya, dia mendengarkan menjawab adzan sholat asar itu sambil berbaring, atau ketika sholat subuh ya, dia dengar sayup-sayup suara adzan, dia dalam kondisi berbaring, atau dia selesai sholat tahajud, kemudian dia istirahat di arah kanannya menunggu waktu subuh ya, kemudian dia dengar suara adzan sambil menjawab. Tidak ada larangan dalam hal ini. Jadi kalau memang ada ancaman dari Nabi SAW, ana nggak tahu, tinggal dilihat di mana hadisnya, di mana penjelasannya, sehingga kalau memang itu sahih ya kita sampaikan kepada umat. Dan ini penting juga buat kita bersama jamaah. Tatkala kita mendapat broadcastan, mendapat berbagai macam petuah nasihat yang kita nggak tahu kebenarannya, karena kita juga bukan yang menelaah banyak ilmu, maka jangan serta-merta kita menyebarkannya. Apa yang harus kita lakukan? Kirimkan ke ustaz, kirimkan ke orang yang ngerti. Afwan, ini benar enggak? Apalagi kalau di bawah ada ancaman, jangan sampai di handphonemu saja.
Kalau enggak, engkau akan susah hidupmu. Tebarkan kepada 10 orang, 300 orang, berapa orang lah umpamanya dia sebutkan, hati-hati. Adapun yang kedua berkaitan dengan jangan berbicara ketika azan. Nanti engkau akan sulit mengatakan la ilaha illallah. Ini juga wallahu a'lam bissawab. Menjawab azan memang dianjurkan kita. Ketika mendengar azan, kita menjawab azan tersebut agar kita mendapatkan syafaat kelak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ancamannya orang yang berbicara ketika azan, dia nanti akan nggak bisa mengatakan, sulit mengatakan la ilaha illallah. Ini ana yang nggak tahu, tapi bukan berarti amalan menjawab azan ini kita tinggalkan. Kita berusaha untuk mengamalkannya jamaah dan mengistiqomahkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Asisten. Ini mungkin bentar, kita tutup jam 12:10 ya Ustaz ya. Selesai ya. Jam berapa di sini? Dua pertanyaan terakhir mungkin. Baik, 2 pertanyaan terakhir. Siap. Ya, Ya, berikutnya dari Ibu, maaf ini Bu Iul. ya. Assalamualaikum. Ya. Oh ya, silakan Bu. Ibu Ida ya, terakhir. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau Bismillah, saya mau nanyakan tentang apakah ada hadis sahih yang mengatakan tentang tanda-tanda kematian bagi orang-orang soleh. Saya pernah dapat broadcast juga kalau misalnya ada beberapa tanda kematian yang diberikan pada orang-orang soleh. Kemudian yang kedua mengenai tadi Ustadz mengatakan kalau Nabi itu bisa ada tawar menawar atau bagaimana mengenai kalau dia pas mau dicabut nyawanya, tapi di surat Al-A'raf kan dikatakan tidak ada tawar menawar, setiap orang memiliki jatahnya masing-masing. Nah, apakah surat Al-A'raf itu tidak berfungsi untuk para nabi, dan apakah Rasulullah juga sempat melakukan tawar menawar tersebut? Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Berkaitan dengan apakah ada hadis sahih yang menjelaskan jadi orang soleh itu udah tahu kalau dia mau mati nanti ada tanda-tandanya, insya Allah mati 3 hari lagi ya, mati 10 hari lagi, atau ada yang mengatakan orang soleh itu 40 hari sebelum mati sudah mulai tahu kalau dia akan mati. Sama yang anak pelajarin nggak ada jemaah. Kematian itu datang tiba-tiba mendatangi kita. Ada orang-orang soleh yang memang kalau dikatakan kepada dia besok engkau mati, dia nggak mampu untuk menambah amal soleh karena dia tahu kematian ini datang secara tiba-tiba, maka dia mempersiapkan diri. Kapan dia datang dia udah siap. Kalaupun ada orang yang merasa mau mati, kayaknya anak mau mati nih, bisa jadi dia merasakan itu. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika dia sakit, dia merasa mau mati. Sampai dia dikunjungi oleh Nabi SAW, dia kemudian mau berwasiat dengan hartanya. Lalu ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas baru mati puluhan tahun kemudian. Ketika dia dalam kondisi sakit itu, pikirnya dia mau mati, dia anaknya 1 perempuan. Ternyata dia meninggal dunia puluhan tahun kemudian, punya anak 17 ya. Nggak tahu jemaah. Jadi kalau memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan orang soleh, mungkin dia merasa kok kayaknya anak mau mati ya. Bisa jadi dia merasakan, oh tahu-tahu mati beneran. Ada yang seperti itu. Tapi kalau tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, wallahu a'lam bishawab, ana nggak pernah tahu. Adapun berkaitan dengan surat Al-A'raf, ayat berapa tadi? Nah, 34 kayaknya Ustadz, saya lupa. yang artinya Tidak ada tawar menawar bagi orang yang tidak ada tawar menawar bagi orang yang mendekati kematian. Tapi kan tadi Ustadz bilang Nabi itu bisa tawar menawar. Saya ingat juga ceramah Ustadz mengenai Nabi Adam yang kurang 40 tahun umurnya waktu itu, waktu Ustadz menjelaskan tentang Sayyidul Istighfar berapa tahun lalu. Nah, dia harusnya sudah meninggal
Tapi dia tidak tahu kalau dia tuh lupa, dia dipotong umurnya 40 tahun. Iya. Kalau nggak salah Nabi. Iya, siap. Nah, Jadi ya bagaimana hubungannya dengan para nabi itu tidak akan meninggal kecuali dikasih penawaran. Ya, kalau yang di surat Al-A'raf ayat betul 34 Ibu sebutkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batasan. Setiap umat itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau sudah datang ajalnya selesai sudah, dia nggak bisa nawar mau maju, mau mundur, nggak bisa. Nah, ini secara umum seperti itu. Tapi hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wasallam bahwa setiap nabi tidak ada yang meninggal kecuali dikasih penawaran, itu penghususan buat para nabi. Dan ayat ini umum, umat secara umum. Dan kita tahu para nabi pun dia itu nanti akan sesuai ajalnya. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia nggak mau mati, ditawarin kau. Engkau mau mati berapa tahun lagi? Silahkan. Tapi akhirnya Nabi Musa alaihissalam memilih mati hari itu juga. Namun ini sebagai penghormatan, penghargaan, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla untuk para nabi. Sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan Allah yang tahu sampai mati pun masih dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu alam bisawab. Seperti itu Ibu. Jadi itu untuk para nabi, tapi ya ajal mereka tetap sesuai dengan yang Allah sudah tetapkan. jazakumullahu khair Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiik. Oke, pertanyaan terakhir ya. Siap. Kemudian terakhir Ustaz. Ini silakan Ibu Ida Abdurrahman dari Geneva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Kadang warahmatullahi wabarakatuh. sakratul maut ini adalah benar-benar puncak dari kehidupan kita semua Pak Ustadz ya. Bagaimanakah keadaan calon jenazah yang sedang menghadapi sakratul maut, di mana dia masih mempunyai hutang dalam hidupnya. Hutangnya itu bisa berbentuk semacam janji yang belum dia kerjakan, hutang piutang yang dia belum lunaskan, dan juga misalnya riba yang telah terlibat dalam keadaan kehidupannya, yang dimana mungkin dia belum memberitahukan kepada ahli warisnya. Bagaimanakah keadaan ruh pada saat itu Pak Ustadz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Jamaah, kita tahu ketika orang mau dicabut nyawanya, terekam oleh dia segala yang dia kerjakan. Sehingga kenapa di beberapa ayat disebutkan dia minta untuk dibalikan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Itu keinginan mayit. Ketika datang ajal, dia tahu masih banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dia kerjakan, masih ada tanggungan-tanggungan yang belum dia selesaikan. Ketika itu dia berusaha untuk minta dibalikan, tapi nggak bisa balik. Maka kita nih sebelum meninggal dunia, ketika punya tanggungan-tanggungan, kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat? Janganlah seorang mukmin itu tidur kecuali dia sudah menulis wasiatnya. Ada wasiat yang dia tulis. Maka buat kita sekarang yang masih dikasih kehidupan, kalau memang ada utang, ada janji, ada tanggungan yang harus kita lunasin, dan alhamdulillah kita punya harta, atau paling tidak kita punya anak-anak yang semoga mereka membantu orang tuanya melunasi tanggungan-tanggungan ini, tolong diwasiatkan, ditulis. Kalau engkau orang yang punya harta banyak tapi engkau mungkin tidak mau berbagi sekarang, ada orang yang bakhil, dia cinta sama hartanya, engkau punya kesempatan untuk berbagi sepertiga hartamu sebelum engkau meninggal dunia. Wasiatkan, tulis wasiat. Dan engkau tidak kekurangan harta. Harta ini memang mau ditinggal. Engkau punya uang 1 miliar, mau ditinggal, mau diberikan kepada ahli waris. Apa enggak lebih baik engkau bikin wasiat sepertiganya untukmu ketika engkau meninggal dunia, untuk bangun masjid, untuk apapun. Jadi kalau bicara bagaimana kondisi ruh orang yang beriman ketika dia punya banyak tanggungan, ya, punya banyak kewajiban yang belum dia selesaikan,
ada banyak dosa-dosa mungkin yang dia juga belum minta maaf sama orang-orang tersebut, maka dia akan mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah balikin aku ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh terhadap amal-amal yang sudah aku tinggalkan selama ini. Maka jamaah, sebagai penutup, Hasan al-Basri pernah menyampaikan sebuah nasihat. Dia mengatakan, ittaqillah ya ibna Adam, bertakwalah kepada Allah wahai anak Adam. La yajtami alaika khaslatan, jangan sampai berkumpul kepadamu dua perkara, sakratul maut wa hasratul faut, sekarat maut dan penyesalan karena tidak mengamalkan kebaikan. Maka jangan sampai berkumpul dua hal ini kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Kalau itu benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Ana ucapkan kepada semua jamaah jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.